Arsenal bakal jual 2 bek andalan demi talenta Italia Riccardo Calafiori. Raksasa Liga Premier Inggris Arsenal harus sedikit lebih bersabar terkait keinginan mereka untuk mendapatkan jasa bek yang bersinar di Euro 24 bersama Italia, yaitu Riccardo Calafiori. Menurut The Athletic, klub London Utara harus menjual terlebih dahulu beberapa pilar mereka. Di antara yang hendak dilepas manajer Mikel Arteta di musim panas ini adalah duo bek kidal Jakub Kiwior dan Alexander Zinchenko demi memberi ruang untuk Calafiori. Calafiori dianggap sesuai dengan gaya bermain Arteta. Dia memiliki kemampuan melepas umpan-umpan dari luar pertahanan dengan baik. Bek 22 tahun itu piawai memainkan peran sebagai bek sayap kiri dan juga bek tengah, kemampuan serbaguna yang sangat disukai Arteta. Calafiori tampil di 30 pertandingan Serie A Italia bagi Bologna sepanjang musim lalu, mencatatkan 2 gol. Lamine Yamal usai pecahkan rekor di Euro 24. Dengan timnya tertinggal 1 gol setelah 9 menit memasuki pertandingan semifinal melawan Prancis, Lamine Yamal yang berusia 16 tahun mencetak gol menakjubkan untuk membawa Spanyol menyamakan kedudukan. 4 menit kemudian Dani Olmo mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa La Roja berbalik unggul 2-1, skor yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Yamal yang menjadi salah satu bintang turnamen, menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah kejuaraan Eropa dengan golnya, memecahkan rekor yang dibuat 20 tahun sebelumnya. Pemain sayap Barcelona itu senang bisa memainkan peran penting bagi timnya. Yamal berkata, "Kami berada dalam momen yang sulit. Anda tidak akan mengharapkan gol secepat ini. Saya ingin mencetak gol dan saya sangat senang." Gol pertama Lionel Messi di turnamen bawa Albiceleste ke final Copa America. Gol Messi di babak kedua adalah hal yang dibutuhkan Argentina untuk melaju ke final Copa America. Lionel Messi akhirnya buka puasa golnya di Copa America dan Julian Alvarez juga mencetak gol saat Argentina melaju ke final dengan kemenangan 2-0 atas Kanada di Stadion MetLife. Sang juara bertahan menampilkan performa berpengalaman melawan semifinalis kejutan asuhan Jesse Marsch, memanfaatkan peluang mereka dan membatasi lawan mereka hanya dengan 1 tembakan tepat sasaran. Messi mendapat peluang pertama La Albiceleste dalam pertandingan ini, tembakannya melebar tipis dari luar kotak penalti. Dari sana La Albiceleste membuatnya terlihat relatif mudah. Mereka terus mengancam dan menjaga jarak dengan Kanada, melaju ke final turnamen besar ketiga berturut-turut. Marseille capai kesepakatan transfer untuk rekrut Mason Greenwood. Marseille setuju membayar setan merah dengan total 31,6 juta euro untuk Mason Greenwood. Jumlah tersebut terdiri dari biaya tetap 27,6 juta dan tambahan 4 juta euro. Setan merah telah memasukkan klausul yang akan membuat mereka menerima 50% dari biaya transfer masa depan yang diterima Marseille. Namun tim Liga Primer itu bahkan dapat membeli poin persentase lebih lanjut di masa depan. Marseille masih harus meyakinkan pemain berusia 22 tahun itu untuk setuju bergabung dengan skuad baru asuhan Roberto De Zerbi. Setelah musim yang mengesankan dengan status pinjaman di Getafe, di mana ia mencetak 8 gol dan mencatatkan 6 assist di La Liga, klub-klub seperti Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Juventus dan Napoli semuanya dikaitkan dengan kepindahan sang penyerang. Mengapa bintang Prancis Kylian Mbappé main tanpa masker kontra Spanyol? Kylian Mbappé mengalami patah hidung di fase grup Euro 24 dan kemudian mengenakan masker untuk melindungi wajahnya. Namun bintang baru Real Madrid itu kesulitan mencetak gol dengan maskernya, hanya mencetak gol saat bermain imbang 1-1 dengan Polandia dari titik penalti dan memilih untuk melepasnya di semifinal melawan Spanyol, meski tak mampu menginspirasi Les Bleus meraih kemenangan. Mbappé mengatakannya secara sederhana, dia muak dengan topengnya. Dia mengatakan kepada wartawan mereka memainkan permainan yang lebih baik daripada kami. Kesenjangan yang besar, tentu kami harus meninjau kembali permainan tersebut. Soal bermain tanpa masker, sebelum pertandingan kami membuat keputusan. Saya muak dengan masker.
Saya bertanya kepada dokter apakah saya bisa dan dia mengatakan kepada saya bahwa saya bisa melakukan apa yang saya inginkan.